Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabatul Solihah dari jurusan Ekonomi Syariah ingin mempresentasikan mata kuliah ekonometrika yang berjudul regresi variabel dummy. Dosen pengampu Ibu Apikoh Agustin. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Nah, misalnya jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Variabel dummy yang bersifat kategorial, di mana mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Sifat kategorial itu sifat yang tidak bisa diangkakan. Nah, tapi jika mempengaruhi variabel y, maka bisa dikuantitatifkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruhnya. Jadi variabel kategorikal itu tidak bisa diangkakan ya. Oke, next selanjutnya. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0, dan diberi simbol D, di mana D1 untuk kategori, saya kasih contoh untuk laki-laki, kulit putih, sarjana, dan lain sebagainya, sedangkan D0 untuk kategori perempuan, warna kulit, non-sarjana, dan lain sebagainya. Nah, biasanya nih, 0 itu untuk kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan, sedangkan nilai 1 untuk mendapatkan perlakuan. Sebagaimana di atas, kita bisa melihat di mana 0 itu untuk laki-laki, kulit putih, sarjana, dan lain sebagainya, dan 0 untuk perempuan, warna kulit, dan non-sarjana. Nah, dalam regresi berganda, aplikasinya bisa berupa perbedaan jenis. Misalkan perbedaan jenis kelamin, 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan, itu untuk jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk untuk ras itu ada 1 untuk putih dan 0 untuk hitam. Nah, untuk pendidikannya saya beri contoh 1 untuk sarjana dan 0 untuk non-sarjana. Nah, itu saya kasih contoh. Sebenarnya masih banyak contoh ya, tapi saya memberikan beberapa contoh. Di sini ada model regresi dengan dummy variable, yang dimana ada dummy internship, dummy slope, dan dummy kombinasi. Dimana dummy internship adalah mengubah titik potong atau internship dari garis regresi berdasarkan nilai variabel dummy. Sedangkan dummy slope mengubah kemiringan atau slope dari garis regresi berdasarkan nilai variabel dummy. Dan untuk dummy kombinasi ada perubahan pada titik potong, internship, dan kemiringan slope garis regresi berdasarkan nilai variabel. Nah, di sini ada rumus-rumusnya, di mana untuk rumus dummy internship adalah Y sama dengan A tambah BX tambah C D1, dan untuk rumus dummy slope yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah C dalam kurung D1 X, dan untuk dummy kombinasi di mana Y sama dengan A tambah BX tambah C dalam kurung D X tambah D D1. Nah, itu untuk model matematika regresi dengan dummy variabel. Nah, sini ada macam-macam variabel dummy. Yang pertama ada regresi atas suatu variabel kuantitatif atau 2 kategori. Nah, dummy-nya cuma ada 1 ya dari ini dummy-nya cuma ada 1 dari data yang diberikan. Misalnya kita ingin meregresikan variabel kualitatif jenis kelamin dalam kurung seks terhadap penghasilan dengan kuantitatif, maka saya kasih contoh laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 0, di mana rumusnya Y sama dengan B1 tambah B, B2, D, di mana Y sama dengan penghasilan dan D variabel dummy jenis kelamin dalam kurung seks. Nah, yang kedua ada regresi atas 1 variabel kuantitatif dan 1 variabel kualitatif atau 2 variabel. Di mana misalnya kita bentuk 1 variabel
Ya, kan ini dua variabel nih, kita bentuknya satu variabel. Model regresinya Y sama dengan B0 tambah B1 DS tambah B2 PD tambah error I. Nah, di mana DS dummy jenis kelamin dan PD pendidikan. Nah, di mana PD ini adalah variabel kualitatif. Nah, PD. Dan yang terakhir ada regresi atau satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau lebih dua kategori. Nah, model regresi ini ada satu variabel dan satu variabel kuantitatif dan satu variabel kualitatif. Misalnya kita bentuk model regresinya sebagai berikut, di mana Y sama dengan B0 tambah B1 DK1 tambah B2 DK2 tambah B3 PD tambah error I, di mana DK1 sama dengan dummy jenis pekerjaan, 1 untuk terampil, dan 0 untuk lainnya. Sedangkan DK2 dummy jenis pekerjaan juga, tapi untuk 1 untuk terampil dan 0 lainnya. Nah, di sini ada saya beri contoh kasus ya. Kurang lebih seperti ini nih. Ini untuk contoh kasus variabel bebas terdiri dari variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Analisis mengenai gaji dosen di sebuah perguruan tinggi swasta XXX berdasarkan jenis kelamin dan lamanya mengajar didefinisikan Y untuk gaji seorang dosen, X untuk lamanya mengajar, D1, D1 untuk dosen laki-laki dan 0 untuk dosen perempuan. Modelnya A tambah BX, Y sama dengan A tambah BX tambah C D1, di mana model di atas rata-rata gaji dosen perempuan A tambah BX nih. A tambah BX itu untuk gaji dosen perempuan, sedangkan untuk gaji dosen laki-laki itu A tambah BX tambah C. Nah, jika C sama dengan 0, maka tidak ada diskriminasi gaji antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Sedangkan jika C tidak sama dengan 0, maka ada diskriminasi gaji antara dosen laki-laki dan dosen perempuan. Nah, setelah kita buat modelnya, kita lanjut. Nah, misal gaji dosen laki-laki lebih besar daripada gaji dosen perempuan, maka secara geometris dapat digambarkan secara berikut. Saya menggambarkan secara geometris. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, dari gambar di sini ternyata dosen laki-laki di atas gaji dosen perempuan. Nah, itu di situ ada jarak perbedaan koefisien. Nah, jadi nilai C tidak sama dengan nilai 0. Jadi nilai C tidak sama dengan 0. Ini contoh variabel dummy secara singkat. Saya hanya bisa menjelaskan seperti ini, kurang lebihnya ya seperti ini. Bila salah, mohon dikoreksi kembali. Nah, untuk kesimpulan materi yang saya berikan adalah variabel dummy itu variabel bebas kualitatif yang dimana yang bebas kualitatif yang dikuantitatifkan agar kita bisa tahu seberapa besar pengaruh variabel dummy terhadap variabel Y. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.